Hi, welcome back to English with Mr. Marbun. Okay, in this video we are going to discuss about soal UTS Bahasa Inggris kelas 11 SMA atau SMK. Nah, ini sebenarnya adalah untuk persiapan kamu yang akan menghadapi ujian UTS, ujian tengah semester ya. Oke. Nah, di sini ada 25 soal bentuk pilihan berganda. Nanti di sini kamu akan memilih jawaban yang tepat dari 5 pilihan A, B, C, D, E. Cuman di sini tidak saya sebutkan poin A, B, C, D-nya, cuman ya hanya berupa bulat-bulat saja ya, lingkaran-lingkaran saja yang mungkin nanti ya mana tahu ya ada soal yang sama atau bisa dipakai oleh teman-teman yang lain, ya tidak apa-apa. Nah, tapi ini adalah menjadi persiapan yang matang untuk menghadapi ujian UTS Bahasa Inggris kelas 11 SMA SMK. Oke, kita lanjutkan saja ke soal nomor 1. Ada di sini, can I help you? Ya. Kemudian ada, sure, will you bring me a pail of water? Certainly. Nah, the underlined word is an expression of. Nah, di sini kita can I help you. Nah, ini yang mau dibahas ya, ataupun ini yang kita cari tahu apakah ini expression apa gitu ya. Nah, can I help you? Bisakah saya membantu kamu? Berarti ini menawarkan bantuan ya kepada orang lain. Berarti menawarkan, bukan meminta ya. Can I help you? Nah, berarti menawarkan. So, jawaban yang tepat adalah di sini. Nah, kalau asking someone help ini meminta bantuan seseorang, ini tidak mungkin ya. Opinion, pendapat, tidak. Taking help, apa ini, mengambil bantuan, tidak ya. Asking someone's ability, meminta kemampuan seseorang, tidak. Offering help, nah ini berarti ini dia jawabannya ya. Berarti jawabannya adalah yang ini ya. Oke. So, offering help. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Mika, di sini ada Mika, I don't want to eat vegetables. You should eat vegetables. They are good for your health. You need it. Well, I will eat it because you say I need it. Nah, the underlined sentence means that saya tidak mau makan sayur. Kemudian Andre ini kira-kira mengapakan ini, menyarankan ya. You should eat vegetable. Ini ada kata should, berarti itu menyarankan ya. Kamu harus atau seharusnya makan sayur. Sayuran tersebut bagus untuk kesehatan kamu. Kamu membutuhkannya. Well, I will eat. Saya akan memakannya karena kamu yang mengatakan saya membutuhkan itu. Nah, jadi yang di garis bawah ini kira-kira apa? Nah, you should eat vegetable. Kamu harus makan sayur itu. Berarti ini menyarankan, berarti suggestion ya. Siapa yang menyarankan? Berarti Andre. Kita lihat pilihannya dulu, gimana kira-kira? Ada Andre suggest Mika to eat vegetable. Nah, sepertinya ini bisa ya. Kita tunggu dulu. Mika suggest Andre to not bother him. Ini enggak ya. Ini tidak. Andre thinks vegetable are good. Andre thinks vegetable are good. Kira-kira kurang tepat ya. Andre forces Mika to eat vegetable. Andre memaksa. Di sini tidak ada ceritanya memaksa ya. Oke, Mika hates vegetable. Mika membenci sayuran. Sebenarnya sih bukan membenci ya, cuma tidak suka. Cuman yang dimintakan yang di garis bawah ya, ini yang sekarang yang mau dicari maknanya. Nah, di sini you should eat vegetable. Berarti Andre yang ngomong. Berarti Andre suggest Mika to eat vegetable. Jadi ini jawabannya ya.
Oke, jawabannya adalah ini ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Martha, it's very hot here. Sure, no problem. It's very hot here. Ini sepertinya harus mencari kelanjutannya apa, sehingga Sinta nanti responnya sure, no problem. Berarti ada di sini ya, ada sesuatu yang ditanyakan atau yang ditawarkan atau apa ya. Nah, kita lihat dulu pilihannya mana yang cocok ya. Could you close the door? Sure, no problem. It's very hot. Di sini kan katanya panas ya. Ini could you close the door malah ditutup ya. Nggak nyambung ya. Kita coret. May I leave now? Ini bolehkah saya pergi sekarang? Wah, ini tidak nyambung ya. Would you turn off the fan? Ini ceritanya panas, tapi di sini maukah kamu mau matikan? Ini kan mematikan ya, atau memadamkan, mematikan lah ya, kira-kira mematikan kipas angin ya. Tidak cocok ya. Ini harus ya menghidupkan seharusnya ya. Would you mind if I turn on the fan? Nah, ini berarti menawarkan. Would you mind? Apakah kamu keberatan jika saya yang menghidupkan kipas angin? Nah, ini seperti yang mendekati ya. May you leave now? Bolehkah kamu pergi sekarang? Nah, tidak nyambung ya. Berarti jawabannya adalah yang ini ya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 4. Ahmed, ini Syekh Ahmed yang ngomong ya. Which is better, going by bus or bike? Angel yang mana ini? Kira-kira pilihannya yang cocok yang mana ini? Oke, kita lihat, kita bahas. You will go by bike. You will go by bike. Perhaps you can go by bike. Mungkin kamu bisa pergi dengan sepeda, naik sepeda. You should go by bus. It is faster. Kamu harus pergi. Kamu seharusnya boleh ya. Kamu seharusnya pergi naik bus karena ini lebih cepat. You will go by bus. I'm sure you must go by bike. Nah, kira-kira di sini mungkin karena kayak which better, berarti mana yang lebih baik, mana lebih bagus. Berarti sini harus ada saran ya. Berarti sarannya apa gitu ya. Berarti kalau sini kita melihat kalimat saran biasanya ditandai dengan kata should ya, should. Nah, ini dia. Ada kata should yang ini. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Oke. Nah, kita lanjutkan nomor 5. What do you think about the new rules of school's hours? I really don't like the idea that I should wake up earlier than before. Bagaimana menurutmu tentang aturan baru di jam sekolah? Saya benar-benar tidak menyukai ide tersebut, yang mana saya harus bangun lebih awal daripada sebelumnya. Nah, datang Eko, I suggest you to follow the rules. I think it's better to avoid the lateness. Saya menyarankan kamu untuk mengikuti aturan tersebut. Saya rasa ini lebih baik untuk menghindari ketelatan ya, atau maksudnya sifat yang selalu terlambat ya, keterlambatan ya. Okay. The dialogue above uses the expression of. Nah, jadi yang ditanya adalah dialog tersebut itu menggunakan expression apa gitu ya. Berarti sini ya, expression apa yang paling dominan yang dibicarakan di sini ya kan. Di sini kan what do you think about the new rules? What do you think? Oke, bagaimana menurutmu? Kemudian dia I suggest you to follow the rules. It is better to avoid the lateness. Berarti memberikan saran. Berarti di sini ceritanya kan di sini berarti menyarankan ya. Oke, jadi kita lihat dulu pilihannya mana yang cocok. Pilihannya suggestion, oke. Opinion, ini masih jauh ya, karena ini sini yang ide utamanya ada di sini ya. Ini dia. Oke, ada kata suggest, berarti suggestion, opinion masih jauh ya. Offering nggak ada. Invitation itu undangan, confirmation ya, berarti jawabannya adalah suggestion ya. Oke. Nah, itu dia.
Well, kita lanjutkan ya ke nomor 6 ya. Sir, would you like me to close the window for you? Would you like me to close the window for you? Nah, katanya di sini, Sir, would you like me to close the window for you? Maukah kamu saya yang menutupkan jendela untuk kamu? Yes, please. It is very cold inside. The underlined sentence express berarti yang ini ya. Ini yang diminta ini. Kira-kira ini maksudnya apa? Yes, please. It is very cold inside. Ya, karena sangat dingin di dalam. Berarti gimana kira-kira? Ya, karena di sini yes please berarti ini responnya iya, berarti menerima ya. Menerima. Berarti di sini awalnya tadi dia di sini kan menawarkan bantuan ya. Would you like me to close the window? Berarti ini kan menawarkan ya. Sini kan menawarkan berarti offering ini ya, offering. Oke, jadi berarti di sini kita lihat dulu karena sini yes please berarti menerima ya. Oke, berarti sini asking help. Oh, tidak, ini kan yang yes please. Refusing something, sini menolak, ini nggak mungkin karena ini kan menolak. Seharusnya sini kan menerima ya. Suggestion, no. Offering help, ya memang itu yang pertama yang diminta di sini yes please ya. Berarti tidak. Accepting and offer, berarti yang ini ya. Berarti jawaban yang ini ya. Menerima bantuan, menerima tawaran ya. Gitu. Oke, so the answer accepting and answer. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 7. Oke, nomor 7 ya. Ya, kita lanjutkan nomor 7. I have a serious problem today. I have just lost my driver license. Saya mempunyai masalah yang serius hari ini. Saya barusan saja kehilangan SIM saya. Don't be sad, don't be so sad. Jangan begitu sedih, teman. Let us search it around the park. Kita cari dulu di sekitar parkiran, kan gitu. Terus, I have looked for it for hours. Saya melihatnya sudah mencarinya berjam-jam, tetapi I could not find it. Tapi saya tidak bisa menemukannya. Do you have any suggestion? Apakah kamu mempunyai saran gitu ya? You should tell the security to announce it to other students. Kamu seharusnya menceritakan kepada Sapam untuk mengumumkan ini ke murid yang lain. Yeah, that sounds good. I do hope it helps. Ya, kedengarannya baik. Saya benar-benar berharap ini bisa membantu gitu ya. With sentence that shows asking suggestion. Yang ditanya di sini asking. Yang manakah itu yang asking suggestion? Ya, yang manakah itu asking? Asking itu berarti meminta saran gitu. Namanya meminta saran ya. Kita pilih dulu pilihannya. Don't be sad. Don't be so sad, my friend. Jangan begitu sedih, jangan sedih sekali gitu ya. Nah, ini jauh sekali. Ini kan ini asking suggestion ya, meminta saran. You should tell the security. You should. Ini kan sudah memberi saran, bukan asking, bukan meminta ya. Langsung memberi. That sounds good. Ini respon ya. I have just lost my driver license. Ini masalah dia ini ya. Do you have any suggestion? Nah, jadi ini dia sepertinya jawabannya ini ya. Apakah kamu punya saran? Nah, ini kan meminta saran ya. Berarti ini jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Oke, di sini ada nomor 8. May I help you? Bolehkah saya membantu kamu? Berarti menawarkan bantuan. Don't bother yourself. Thanks. Jangan mengganggu dirimu sendiri. Maksudnya jangan sibuk, jangan ya maksudnya sih jangan susah-susah lah gitu ya. Jangan terlalu menyibukkan dirimu sendiri ya. Terima kasih. Kira-kira ini apa maksudnya ini ya? Berarti ini perhatiannya ke sini nanti ceritanya ya. The underline sentence express berarti di sini yang diminta adalah yang di garis bawah ini. Kira-kira ini apa maksudnya? Mengungkapkan apa? Don't bother yourself. Thanks.
Di sini kan tadi ceritanya di sini menawarkan bantuan nih. Kemudian di sini don't bother yourself, berarti kira-kira sepertinya menolak ya. Ya, menolak, tapi dia juga mengatakan terima kasih. Berarti di sini menolak. Asking help. Ya, ini bukan bertanya lagi ya. Offering help. Memang dia menawarkan, cuman yang minta di sini yang responnya bagaimana? Accepting an offer. Apakah sini menerima tawaran? Tidak ya. Giving help. No, refusing an offer. Ya berarti dia sini ya refusing artinya menolak ya, sama rejecting sama ya. Berarti don't bother yourself, thanks. Berarti di sini jawabannya ya. Oke. Cukup mudah ya. Nah, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 9. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Would you like to go watch? Seharusnya sini watching ya, sini to go watching ya, seharusnya watching di sini karena kan di sini untuk menyatakan apa namanya semacam hobi atau ya kesenangan ya. Would you like to go watching a movie this weekend? Nah, I can. I'm low on cash right now. Kira-kira apa lanjutannya? Stay at homes and watch TV instead. Maukah kamu pergi menonton bioskop ya pekan ini, akhir pekan ini? I can. Saya tidak bisa. Saya ya lagi low on cash, ini berarti lagi tidak punya duit sekarang ya. Kira-kira di sini ya, dia bilang apa lagi supaya di sini ada stay at home, tinggal di rumah, berarti di rumah aja terus watch TV. Nah, kita di sini how about, kalau kita buat sini how about stay tidak mungkin ya, karena how about setelah ini harus ada verbing ya, sini harus ada verbing setelah itu. Contoh kalau mau buat di sini jadi how about staying ya. I think stay tidak mungkin. I think I stay, we stay seharusnya. Sini harus ada subjek lagi di sini ya. Setelah ini harus ada subjek ya. Nah, jadi sini harus ada subjek lagi, kemudian ada predikat. Ya, kalau predikat sudah ada stay, tetapi subjeknya tidak ada kan di sini ya. Oke, what about staying seharusnya. What about staying ini seharusnya jadi tambahkan verbing juga ya seharusnya ya. Nah, tapi tidak cocok di sini kan stay bentuk pertama. Let's stay ya. Setelah let itu harus kata kerja bentuk pertama ya. Berarti ini benar ya. Berarti ini sesuai, berarti jawabannya udah ini deh tuh ya. Let's ya, good job, tidak mungkin ini salah ini ya. Berarti ini tidak nyambung, ini juga salah, ini juga salah ya. Oke, jawabannya adalah that. Let's stay at home and watch TV. Ini berarti menyarankan ya. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya ya. Di sini nomor 10. Next week we will have a long holiday. So on your holiday, what are you going to do, Yona? Kemudian Yona jawabnya apa gitu ya. Oke, kita lihat dulu di sini. I don't know where I go. Oh, kurang cocok ya. This is not your business. Oh, ini terlalu kasar sih. I'm thinking of going to Jogja. Sorry, I'm thinking of going to Jogja. Oh, sepertinya ada nyambung ini. I'm sorry, I can't tell you. Kurang ini ya, kurang dapat ya. Memang sih boleh dia cuman dia terlalu kasar ya. I have nothing to do. Saya tidak punya apa-apa. Kurang ya. Ya seharusnya I'm thinking of going to Jogja. Sorry. Berarti ini istilahnya dia mau pergi ke Jogja gitu ya. Tapi juga dia minta maaf ini ya. Lebih halusnya lagi gitu ya. Berarti jawabannya adalah ini ya. Oke. Nah, di sini dari 1 sampai 10 ya soalnya sebenarnya cukup mudah. Memang di sini yang materi yang dibahas adalah offering dan juga suggestion ya. Offering, suggestion juga opinion ya. Menawarkan bantuan, saran dan juga pendapat. Kebetulan dalam materi untuk ini kelas 11 berarti ada bab 1 dan bab 2 ya untuk UTS-nya nanti. Oke.
Well, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 11. Semakin banyak latihan, semakin banyak mempelajari materi, berarti semakin kita paham ya. Oke, kita lanjutkan nomor 11. May I know what do you think of my short story? May I know what do you think of my story? Berarti di sini what do you think berarti menanyakan pendapat ya. Yeah, it's a good story, but I suggest changing the title with an interest title. Ya, ini sebenarnya cerita yang bagus, tapi saya menyarankan changing the title with. Ya, ini berarti pendapat dia ini. Nice opinions, thanks Julia. Anytime. True. Ya, di sini from the dialogue above between Julia and Drew, Julia is, dari dialog ini antara Julia dan Drew ini, Julia ngapain ya? Sedang apa di situ sebenarnya Julia itu? Kalau kita di sini giving order kah, memberikan perintah ya. Kalau kita lihat dulu, ini jauh ya. Asking for attention tidak ya, meminta perhatian tidak ya. Ini ceritanya di sini ya. It's a good story, but I suggest changing the title with interesting title. Berarti ini kan, ini ya, dia memberikan pendapat ya. Oke. Kalau giving hands memberikan bantuan, ini kurang nyambung ya. Asking for an opinion, apakah dia asking ya? Tidak ya, justru dia memberi ya. Ya, giving an opinion ya, jadi jawabannya ini yang benar ya. Oke. Ya, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. After school, Herman feels very tired and he gets dizzy. Setelah ya pulang sekolah, Herman merasa kecapean dan dia dan kepalanya pening gitu ya maksudnya. I think titik-titik apa? If it is not necessary, he doesn't leave the bed. Menurut saya titik-titik, dan jika tidak diperlukan dia tidak boleh meninggalkan tempat tidurnya, maksudnya dia tetap saja di istirahat gitu ya. Nah, kira-kira ini apa ya kelanjutannya? Nah, tadi sini ada keterangan if it is not necessary, jika tidak diperlukan, he doesn't leave the bed, dia jangan meninggalkan tempat tidurnya. Berarti kira-kira apa ini ya? Kita lihat dulu. You must go to school. Ya nggak cocok ya, udah dia sakit ya. He should lie down and have bed rest time. Dia harus berbaring dan istirahat di tempat tidur. Oke, nanti kita lihat dulu. He can see the doctor now. Menurut saya dia pergi ke dokter. Tapi di sini if it is not necessary, dia tidak nyambung ya. Ini nggak nyambung ya. You have to take him to the hospital. Nah, sama juga tidak nyambung. She would take rest. Ya, seharusnya memang. Tapi kan di sini kan si yang dibicarakan kan si Herman ya. Yang Herman yang dibicarakan, berarti ini punya subjek menjadi apa nanti? Menjadi he ya, menjadi he ya. Kata gantinya jadi he gitu ya. Kalau di sini kan si, ini kan perempuan kan gitu. Dan di sini juga you, dan ini udah salah ya. Kalau ini he can see the doctor now. Ya sebenarnya sih seharusnya cocok, cuma di sini sudah ada keterangan ya bahwa katanya jangan ini, Ben. Berarti di sini ada saran he should lie down ya. Berarti ini jawaban yang benar adalah yang ini. Oke, kita lanjutkan. Nomor 13. Jennifer, would you like to give me an opinion about my poetry? Would you like to give me? Maukah kamu memberikan pendapat tentang puisi saya ini? Of course, I think you should use attractive themes and titles. It will be great poetry. Menurut saya, kamu seharusnya menggunakan tema yang menarik dan judul yang menarik. Ini pasti menjadi ini akan menjadi puisi yang bagus, yang sangat bagus ya, yang hebat gitu ya. Thank you very much Jennifer, it's okay. Nah, the dialogue above tells us that Dahlia, mana si Dahlia di sini? Ini Dahlia, kemudian ini Dahlia. Nah, berarti ini yang mungkin yang diminta ya kan itu. Yang ini ya. Oke. Di sini would you like to give me? Berarti sini meminta pendapat. Make a wish, salah ya. Waiting for help, salah.
asking for an opinion ya, sepertinya ini ya. Ini ya. Asking for sing a song. Tidaklah, jauh ini. Sharing an opinion. Justru dia kesini meminta ya. Berarti ini ya, berarti meminta atau menanyakan pendapat. Oke, kita lanjutkan. Which one is the expressions of asking for opinion? Ini sini meminta pendapat ya, meminta pendapat bukan memberi ya, meminta ya. What do you think about my new bag? Sini what do you think berarti meminta pendapat juga ini ya. Bagaimana menurutmu tentang tas baru saya gitu. Did you see my book? Ini pertanyaan biasa ini ya. Do you have a pencil? Ini menanyakan kepunyaan. Do you have an eraser? Juga salah ya. Berarti yang cocok adalah ini ya, jawabannya menanyakan pendapat ya. Oke, kita lanjutkan. Hi, what do you think of recycling program? What do you think of recycling program? Bagaimana menurutmu tentang recycling program? Program pendauran ulang gitu ya. Kira-kira apa jawaban yang cocok ya? I don't think that's going to work. Menurut saya itu tidak akan berjalan. Maksudnya tidak akan, ya program itu tidak akan berjalan. That's definitely a good idea. Di sini kan bagaimana menurutmu, kok tiba-tiba langsung that's definitely langsung itu ide yang bagus, kan masih bertanya kok, masih langsung bagus, mana idenya kan gitu. Ini kan masih menanyakan ide gitu, berarti ini masih jauh ya. Do you think I should do it? Ini bertanya lagi, dia bertanya, I'm sorry but I have other opinion. Oh ini kan ditanya masih ini ya, pendapat ini. Berarti ya menurut saya itu tidak akan berjalan ya. Berarti inilah menurut dia ya. Meskipun di situ ya menurut dia negatif di situ ya. Itu kan pendapat dia. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Do you have hobby? Do you like drawing? Apakah kamu punya hobi? Apakah kamu suka menggambar? Yes, I have and I like it. How about singing? I blah blah blah. I like drawing because I can sing. Ya, dari sini kira-kira apa ya yang sesuai jawabannya? Karena di sini yang diminta I like drawing because I can sing. I can't sing karena dia tidak bisa bernyanyi, tapi dia suka. Oh, berarti kira-kira gimana nih? Berarti I think ya, karena sepertinya kan gini ya, bahwa dia kan menurut dia berpendapat gitu ya. Berarti ini kalau I like mungkin lagi I think ya, cocok ya, masih bisa ini ya. Opinion nggak nyambung ya. Dislike, justru like di sini ya. Ini salah, ini salah juga guys, juga salah ya. Berarti jawaban yang benar adalah ini ya, ini salah ya. Oke, kita lanjutkan. Rose, what do you think of my chocolate cake? Ini what do you think? What do you think? Ini kan sudah menanyakan pendapat ya kalau udah seperti ini. What do you think itu kan bagaimana menurutmu? It's so delicious. I really love this cake. Ya, sangat lezat dan saya menyukai kue ini. I'm so pleased. Saya juga senang. In the dialogue, Jake. Nah, kira-kira giving advice salah ya, memberikan nasihat tidak nyambung. Requesting for gift tidak nyambung, masa dia meminta hadiah ya, nggak nyambung. Asking for help juga nggak nyambung. Asking for opinion, iya ini dia minta pendapat ya. Giving baker cake ini salah nih ya, nyambung ya. Oke, berarti jawabannya adalah asking for an opinion ya. Gini dia, what do you think? Nih, ini tandanya what do you think of my chocolate cake? Oke, sampai 17 nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya, well, kita lanjutkan ke nomor 18. So, what do you think of my singing? Bagaimana menurutmu tentang, ya menurutmu
mengenai menyanyi saya, berarti cara dia bernyanyi ya mungkin ya. It's really good, but I suggest to try singing in high tone. Jadi maksudnya gini katanya, ya bagus, benar-benar bagus, tapi ya saya menyarankan untuk mencoba bernyanyi dalam nada yang tinggi gitu ya. Thanks John, no problem Dave. From the dialogue above, John, dari dialog di atas John itu gimana ya? Berarti ini ya. Kasih perhatian ke sini. Ini berarti dia sini memberikan pendapat nih. I suggest to try singing. Kan pertama kan what do you think of my singing? Karena tanya pendapat. Berarti dia sini memberikan pendapat ya. Asking for help tidak mungkin, jauh ya. Asking for an opinion, yang bertanya adalah si Dave ya. Ini tidak nyambung. Giving attention juga tidak nyambung. Giving an opinion, karena itu si John yang memberikan pendapat. Berarti jawabannya adalah ini ya. Sudah ketemu ya, ini juga salah. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Today is very busy, I agree with you. Titik-titik about our new manager. I think she's very good at managing the office. Hari ini sangat sibuk ya, saya setuju dengan kamu. Titik-titik about our new manager. I think, menurut saya, berarti sini menanyakan pendapat ya. She's very good at managing the office. Dia sangat bagus dalam mengelola kantor ya, maksudnya perkantoran. Nah, what do you think about, nyambung ya, what do you think about, ini langsung udah ketemu ini jawabannya, what do you think, karena di sini kan menanyakan pendapat ya. Kemudian ke jawabannya sedihnya kan I think, menurut saya, berarti ini kan pendapat. Oke, berarti jawabannya ini ya, sudah ketemu ya. Kalau do you agree about, do you agree, ini seharusnya jawaban yes lah. Sini would you think juga jawabannya harusnya yes. Do you think about, jauh ya. What should we think, apa yang harus kita, nggak nyambung ya. Oke, berarti jawabannya adalah what do you think. Oke, kita lanjutkan ke nomor 20. Which one is accepting over? Mana berikut ini yang menerima tawaran ya, menerima tawaran ya. Berarti di sini pilihannya no thank you, ini menolak ya, ini tidak mungkin. Don't worry, I'll do it. Don't worry, I'll do it. Berarti ini menolak dia, karena kan nggak usah khawatir, saya bisa melakukannya gitu. That would be very kind of you. Oh, itu bagus sekali, baik sekali kamu gitu ya. I can do it myself. Berarti ini menolak. Ini seperti nyambungnya ini ya. That's so nice, but no thanks. Bagus sih, tapi ya terima kasih lah gitu. Berarti ini juga nggak bisa ya. Berarti jawabannya adalah that would be very kind of you. Oke. Ya, sorry ya kalau ada suara-suara yang suara-suara yang ini bising atau gangguan dari luar ya, biasalah dalam pembuatan video selalu ada yang mengganggu. Okay, I'm so sorry to bother your concentrations on understanding this material, this UTS ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 21. If you wouldn't mind, jika kamu tidak keberatan, please, what does the sentence indicate? Ini kira-kira if you wouldn't mind, jika kamu tidak keberatan, berarti jika kamu tidak keberatan gitu. Please, berarti di sini menerima ya. Mungkin ada yang ditawarin terus dijawabnya if you wouldn't mind please, berarti ya menerima gitu ya. Oke, di sini menandakan apa kira-kira ini kalimat ini? Refusing over. Ya, sini kan menerima, ini refusing ini kan menolak artinya. Berarti ini tidak termasuk ini. Declining over. Declining juga menolak ya. Offering, apakah ini menawarkan? Bukan ya, ini kan sudah respon sebenarnya ya. Accepting over ini ya, menerima ya. Kalau giving over tidak ya. Oke, jawabannya accepting over, itu menerima. Accepting itu menerima ya. Kita lanjutkan. If you are busy and a colleague over to make you a cup of tea. Nah, ini sudah masuk ini ya, masuk konteksnya ya, situasi. Jika kamu sibuk dan
seorang kolega itu menawarkan untuk membuatkan a cup of coffee, secangkir teh. What do you say if you want to accept the offer? Apa yang kamu katakan jika kamu ingin menerima tawaran tersebut? Nah, apa yang kamu bilang? Bahwa kalau kamu itu menerima gitu ya. You bet. Oh, ini tidak mungkin ya, jauh. Yes, of course I can. Ya, saya bisa. Ya, tidak nyambung ya. Would you like to calm down? Ya, maukah kamu tenang sedikit? Nah, nyambung ya. I'm good, thanks. I'm good, thanks. Saya baik-baik saja, terima kasih. Nggak nyambung ya. Oh, that will be lovely, thanks. Ya, itu akan menyenangkan. Terima kasih. Nah ya, tentu sini ya, itu, wah itu bagus sekali kan gitu. Thanks ya. Oke, berarti jawabannya ini lah ya. Oke, berarti 22 jawabannya ini. Oke, kita lanjutkan. Nomor 23. Juga ini pakai konteks ataupun ada situasi yang diberikan, kemungkinan kita nanti apa yang harus kita katakan. You are in a restaurant. Kamu itu berada di restoran, and the waiter takes your order and then asks if there is anything else you need. Dan pelayan mengambil pesananmu dan kemudian menanyakan apakah ada sesuatu yang lain yang kamu butuhkan. In fact, you like a different glass as your looks dirty. What do you say? Kenyataannya kamu menginginkan gelas yang berbeda karena kamu melihat punya kamu itu kelihatan kotor gitu ya. Mungkin gini, si pelayan itu memberikan gelas tapi gelasnya kotor gitu. Terus kamu melihatnya, oh itu kelihatan kotor gitu. Terus kamu mau buat cara gimana nih supaya kamu ya gimana ya untuk cara supaya itu bisa diganti gitu ya, tapi dengan bahasa yang sopan dan santun gitu. Kalau gini kita lihat aja pilihannya di sini. I would like to stay. Saya ingin tetap tinggal. Nah, ini nggak nyambung ya. I would like to see your manager. Saya mau ketemu dengan manajer kamu. Ini terlalu kasar ya. Masa persoalan gelas saja ya. Actually, you wouldn't mind. Could you get me another glass? Sebenarnya gini, kalau jika kamu tidak keberatan, maukah kamu mengambilkan saya gelas yang lain? Oh, ini coba dulu ya, kita tunggu dulu ya, atau ada. Actually, this glass is dirty. Sebenarnya gelas ini kotor. Wah, ini terlalu kasar sih ya. I would like to order me one more glass of juice. Saya ingin memesan ya satu gelas lagi. Oh, ini enggak nyambung ya. Ini ya. Sebenarnya sih jika kamu tidak keberatan, maka kamu mau mengambilkan saya gelas yang lain. Nah, ini bisa ya lebih sopan dan santun ya. Oke, jawabannya ini. Oke, kita lanjutkan. 24. This week you have loads to do. A friend of over to help you. Minggu ini kamu banyak kerjaan nih. Seorang teman menawarkan kamu untuk membantu kamu, tapi kamu tidak ingin, but you don't want her help, tapi kamu tidak menginginkan bantuannya. What do you say? Apa yang harus kamu katakan nih? If you could, thanks. Oh, ini kurang bagus ya. I'm good, thanks for ordering. Saya baik-baik saja, terima kasih. Pesanan nggak nyambung ya. Thanks, that will be easy for me. Oh, ini belum. I'm okay, thanks for helping. Okay, thanks for helping. I'm fine, thanks for offering. Ini ceritanya kamu kan mau menolak gitu. Gimana cara menolaknya ya? Oke, berarti sini ya. Berarti jawabannya adalah di sini ya. I'm fine, thanks for offering ini ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya, satu lagi ya. Oke, the film is really worth watching. Filmnya bagus sekali ya gitu. According to the reviewer, the movie is ya tentu saja ini ya recommended to watch ya, disarankan untuk ditonton gitu ya. Berarti ini bisa ya. Nah, punya filmnya bagus ya, really worth watching. Ini nggak nyambung ya. Oke, so inilah pembahasannya.